Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Uniriva yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kisah penghafal Al-Quran yang murtad di akhir hayatnya. Sungguh memilukan kisah seorang tabi'in penghafal Quran yang murtad di akhir hidupnya. Ia terpesona dengan kecantikan seorang wanita Romawi yang membuatnya lupa akan keimanannya. Sebuah kisah miris sekaligus memilukan seorang penghafal Al-Quran pada masa tabi'in meninggal dengan tidak membawa imannya. Ia murtad karena terpesona dengan kecantikan seorang wanita. Benarlah apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW 14 abad lebih lalu. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ada orang yang melakukan perbuatan ahli surga seperti yang tampak pada banyak orang, padahal sebenarnya ia ahli neraka. Dan ada orang yang melakukan perbuatan ahli neraka seperti yang tampak pada banyak orang, padahal ia termasuk ahli surga." Dalam riwayat yang sahih beliau berpesan, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kisah penghafal Quran yang murtad di akhir hayatnya ini patut kita jadikan ibrah. Berikut kisahnya diceritakan Ustadz Abdul Mu'ti Al-Maidani dalam Nasihat Sahabat. Lelaki gagah termasuk golongan tabi'in itu namanya sebaik-baik nama. Di medan perang, ia dikenal sangat berani mengayunkan pedangnya menebas satu demi satu tubuh pasukan Romawi. Selain hafal Al-Quran, ia terkenal akan keilmuannya, kezuhudannya, ibadahnya, puasa Daudnya, serta ketakwaan dan keimanannya. Namun, tak dinyana terjadi musibah di akhir hayatnya. Dia mati dengan tidak membawa iman keislamannya, murtad sebagai Nasrani, padahal dahulunya ia hafal semua isi kitabullah. Namun semua hilang, tak tersisa kecuali 2 ayat saja. Ayat apakah itu? Apa yang melatar belakangi dia keluar dari agama Allah? Pedangnya masih berkilat di tengah padang pasir yang gersang. Ia hentarkan pasukan Romawi itu ke neraka dengan pedangnya. Tak disangka pula nantinya dirinya pun dihantar ke neraka oleh seorang wanita Romawi. Tidak dengan pedang, melainkan dengan asmara. Dikisahkan kaum muslimin sedang mengepung kampung Romawi, tiba-tiba mata Abdah tertuju kepada seorang wanita Romawi di dalam benteng. Kecantikan dan pesona wanita pirang itu begitu dahsyat mengobrak-abrik relung hatinya. Dia lupa bahwa tak seorang pun dijamin lolos dari su'ul khotimah. Tak tahan, ia pun mengirimkan surat cinta kepada wanita itu. Isinya kurang lebih, "Adinda, bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke pangkuanmu?" Perempuan itu menjawab, "Masuklah agama Nasrani, maka aku jadi milikmu." Syahwat telah memenuhi relung hati Abdah.
sampai-sampai ia melupakan imannya dan Al-Quran yang ada di hatinya. Ia seakan-akan menjadi buta dan tuli. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Pesona wanita Romawi itu telah mengubur imannya di dasar samudera. Demi tubuh cantik nan fana itu, ia rela meninggalkan Islam. Abdah pun menikahi perempuan itu di dalam benteng Romawi. Kaum muslimin yang menyaksikan ini sangat terguncang. Bagaimana bisa seorang hafiz yang hatinya dipenuhi Al-Quran meninggalkan Allah? Ketika dibujuk untuk bertaubat, ia tak bisa. Ketika ditanyakan kepadanya, "Di mana Al-Qur'anmu yang dulu?" Ia menjawab, "Aku telah lupa semua isi Al-Qur'an kecuali 2 ayat saja." 2 ayat itu adalah, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran Surah Al-Hijr ayat 2-3. Seolah ayat ini adalah hujah untuk dirinya, kutukan sekaligus peringatan Allah yang terakhir, namun tak digubrisnya. Dan ia bahagia hidup berlimpah harta dan keturunan bersama kaum Nasrani. Dalam keadaan seperti itulah akhirnya ajal datang menjemputnya. Ia mati dalam keadaan murtad. Astagfirullah, seorang hafiz dan mujahid saja bisa kehilangan imannya. Bagaimana dengan kita yang kurang amalan ini? Na'udzubillahi min dzalik.